Oh, boleh banyak kafe kan? Kemarin kita mau ke Kafe kafe. yüksek mi ya kafe? Tabii tabii bak şurada şey var bak. Buradan düz gidin. Camiden çıkınca Lantai dari sini yang bagus tuh di mana? Kafe Dunyasi. Kafe Indonesia. Iya boleh. Martin, ini anaknya sahabatku. Ya, siapa namanya? Oh, Oh, Pak Martin, ini bos Martin, ini bos Emre. ini bos kita semua. Patron. Mr. Martin abi. Eric Martin tuh bosnya lagi dia nih. Bohong. Saat Saya bos kecil. Ini aku nggak belanja lagi, pengen ngopi duduk kemarin. Oh boleh nanti kita temenin. Kamu bercerita banyak ke aku. Iya, boleh. Mau belajar apa? Senyum atau Ki? Senyum aku. Bozdurma diye. Senyum. Senyum. Iya senyum asuh katanya. Senyum. Dia tiba-tiba kumisnya udah kayak orang Turki gitu ya. Kayak Dulu kumisnya masih 234. Kayak di Sabtu 234. Ya di sana udah Iya. bercabang. Sekarang beda lagi Beda. Tutun apa? Sisa. Oh, sisa keren banget. bisa gitu. Oh sisa kan? Sisa makanan. Sisa perjuangan. Foto satu kali sister saya di Turki. Halo. Hai. Hai. Kam. Nice to meet you. Yuk. Hai bayang. Kenapa gini orang sistem ya? Gel gir bir şey olmaz. Oh kenapa? Beraber çekelim bak isterseniz. Bertiga aja ya. Kamu nggak mau? Enggak, saya ikut sama Emre juga. Boleh bantu foto ya, Kak? Biar foto di Turki. Sekali. Fotoin nih. Bertiga ya? Iya, mau. Sini mau yang fotonya kita. Oh, saya freelance. Oh, oke. Freelance. Oke. 1, 2, 3. Oh, ada yang merapat deh. Kurang rapat. 1, 2, 3. Lagi. Makasih ya. Oh, di tengah bagus. 1, 2, 3. Ya, banyak. Ya. Kahve dünyası aja. Iya. Caminin arkasında Sama gibi. yok düz yol var böyle. Kısa bir yol var. Geçersin. 50 metre ileride sağda görürsün zaten. Oradan çıktığında gel hatta ben eşlik edeyim oraya kadar. Ben size orada yollayayım. Ada di situ. Ada lurus. Emre ikut yuk. Saya ikut. Saya. Bak Ika. Ika sama Martin. Ayo. Kita traktir minum. Ada mampu nggak tadi? Di mobil ya. yang nyanyi ya. Ika sama Emre duet nyanyi. Oh, ini. Kemarin ya. Oh, bule. Mana? Şu kebaba. Emre nggak ngerti lagu rock. Dia tahunya cuma lagu Turki. Temenin belanja nanti ya. Oh boleh. Lu jago nawar. Emre juga jago. Tapi dia bule, dia beda susah ya. Malah kan sama orang Turki jadi Oh sama gitu ya. Salam pasar. Senyum sama Turki. Garing. Garing tak? Cing. Biasanya kasih duit aja. Senyum seserian. Ini keberatan kacamata nih gue rasa. Wih, keren banget kacamata lu. Enggak biasa aja om. Wih, Murah. keren. Pinggir jalan. 50.000. Jangan dibilang harganya. Yang penting harga, yang penting cocok ya. Iya. Cocok. Jaga makan. Kita dapat, aku dapat om arah sana sih bagian Eropa juga. Ke atas. Baklawa, Om, enak Om. Makanan Baklawa. atau apa om? Apa itu apa? Ya baklawa semacam kayak itu, kayak pendek gini sih. Enak Jadi kalau manis. baklawa tuh dari tepung itu ya, tepung gandum, dikasih campuran banyak, terus dia tuh dikasih gula sih memang gula yang udah dicairin, terus taburin kacangnya tuh kayak kacang almond, kalau nggak kacang apa sih namanya? Barang aja deh. Kalau gitu kita bakal di karantina nih memang lagi. Yuk malah makan lain. Enggak, waktu aku pulang Desember tuh belum ada peraturannya karantina memasuki 1 Januari per 2021 itu baru semua di karantina. Sekarang Apa ya? Kayak Mbak Puji lah panjang-panjangnya tuh Mbak Puji waktu masih kurus ya kan? Ya mama ya. Bapaknya kan bulat kan ya. ayah dulu kan kurus sekarang udah tua aja dulu ayah lebih kurus malah. Nah ini punya tuh jadi ya Ini ada nih, kan ada konspirasi dan mereka bangkrut kan. Iya. Jadi kalau berbicara tentang udah ke makamnya Mustafa Kemal di Ankara. Iya. Nggak bau kan? Enggak lah itu mah. Ya itu mah Konspirasi orang lah aja, itu. konspirasi Wahyudi kan.
Nah kan ada sempat ada buat, jadi ceritanya gini, memang dia meninggal itu, Mustafa Kemal itu meninggal kan tahun 1938 ya. Didramatisir. Iya, setelah dia meninggal tuh memang nggak langsung dikuburin, kayak dibalsem gitu loh. Nah baru di benar-benar resmi dikuburkan itu dibikin makam besar itu Aden Kabir yang di Ankara itu tahun 50-an. Jadi mungkin ada spekulasi kalau dia sempat bau busuk atau apa, tapi kan itu kan diawetkan dia, jadi seperti itu ceritanya. Jadi kalau berbicara tentang presiden pertama Turki ini memang banyak penuh konspirasi karena orang Turki sendiri apa namanya, kita kan bisa lihat ya negara muslim, salah satu muslim terbesar dan terbanyak juga di sini, hampir 99% memang muslim ya, dan mereka kan menganut sekuler, tapi nggak menutup kemungkinan memang orang seperti di Indonesia sebenarnya pada umumnya Turki itu, cuman karena memang mereka lebih banyak mengambil model dan hukum-hukum dari Barat, mengadaptasi, karena Mustafa Kemal itu punya pemikiran dibilangnya itu westernisasi dan Kemalisme sendiri itu pemikiran yang dia curahkan untuk Turki yang lebih baru gitu. Jadi pada masa itu memang dia lebih menekankan Tahun berapa? enggak, itu sekitar tahun 20. Jadi ceritanya lagi gini, pada saat Utsmani itu kalah perang dunia I kan, itu kan Turki itu kan banyak kehilangan wilayah ya. Nah, kita pesan dulu ya. Bisa 800 euro, itu udah ada 10 juta lebih. Kalau di Turki sebulan 2-3 juta juga udah cukup. Kayak di Jakarta. Rupiah? Iya, di sini mungkin aku 1.500 lira kurang lebih 3 juta juga udah cukup. Berarti di bawah Malaysia dong ya? Di Turki memang mata uangnya Pakai makan tuh 3 juta. udah apartemen, makan kan aku juga sharing jadi lebih murah. Jadi Makan Indomie terus kali. anjing polisi aja makan daging mau. Makan di rumah dia kali. Makan di rumah dia kan ibunya masak. Gini, kan mama kamu kirim video yang lagi kemarin turun hujan salju. Mana telurnya? Mana nyari telur? Kalau pas lagi masak Indomie cari telur. Emang sih kalau dilihat dari perspektif negara kan ya nggak sepopuler Jerman, Inggris atau Prancis atau Amerika. Cuman ya itu kenapa ya? Gara-gara ada kenalan aja kan temen. Udahlah kesini karena kalau di Indonesia kan toksik juga lingkungan teman-teman. Bogor lagi. Sampai sini juga ada toksiknya ini. Sunda oye. Ketemu Sunda juga oye. orang-orang Sunda oke. Ya udah lu serumah sama orang itu aja, orang Suriah dah anjir. Banyak tuh orang Suriah juga di sini. Kawan ya. Iya, imigran. Tapi emang Erdogan kan baik pada Suriah ya, dianggap sebagai rumahnya. Ayah boleh minta sayangnya? Ini yang frambosan apa yang lemon? Ini lemon, aku pilihin ini lemon. Ini buat mau. Kamu kan ada dua apa? Makan kan nasib anak kos. Orang kaya ada dapat duit ya, banyak kliennya. Enggak banyak. Itu aja kerja apa pertama juga belajar aja loh. Iya kan, dia udah bisa ngasih mamanya 7 juta akan nangis Bombay, kamu tuh kan. Jangan dikasih lebih dari itu nanti. Itu nggak pernah aku ngasih, nggak pernah. Itu waktu gantiin uang tiket. Gantiin uang tiket kan. Nah, jadi mamamu sebenarnya gini yang dengan terharu dia kan, ibu kan suka gitu kan, kayak sinetron gitu. Eta si Eki. Eta si si AA, ini ngirim Bager, duit pisan. dari cari nafkah 7 juta bisa. Iya gantiin uang tiket itu. Tapi itu hebat. Iya. Iya. Oh bisa. Dan iya penghasilan kan kayak gitu mah namanya sambil kuliah. Orang tua Ya, lagi. jadi ya kadang juga misalkan kan tergantung situasi kayak corona kemarin misalkan kan sempat ada jualan saffron kayak gitu ya pas nanti apa ya kalau kadang mama kan suka bilang sama ayah gitu nggak apa-apa kalau lagi makan Iya. Ya kan nggak makan. kalau lagi apa namanya lagi Enak nih ayah ini. Enak. Aku tuh tadinya rencana sama ibumu belum sakit. Pengen kesini buat halal. Karena kan di sini kan menganggap kayak Indonesia bahwa semua pasti halal. Seberapa halalnya sesuai dengan Quran 168 Al-Baqarah. Karena apa? Kita nggak tahu proses pemotongan dan segala macam. Dan mereka jual dengan sangat mudah wine sama alkohol. karena sekulerisme itu om. Nah, jadi di sini orang Turki itu ceritanya tadi kalau kita balik lagi ke sejarah kan pada saat kalah perang dunia I itu kan perang dunia I banyak wilayah-wilayah Turki yang diambil sama sekutu kan. Nah, waktu itu khilafah itu udah nggak punya ambil khilafah itu kan jadi antara khalifah dan khilafah jadi
terakhir itu Sultan Abdul Hamid II itu adalah khalifah sekaligus sultan. Tapi begitu dia di apa namanya di seperti kemarin tahun 2016 kudeta, jadi sistem itu diganti kanunnya atau undang-undang. Jadi setelah meninggal Sultan Abdul Hamid, khalifah itu cuma jadi kepala negara aja, simbolisnya aja, tapi dia udah Sebelum dia dibuang ke Swiss ya, tak meninggal ya. kalau ya sebelum dia diusir itu, sebelum dia meninggal pas kalah perang dunia. Nah jadi Sultan itu udah nggak punya, cuman sebagai simbol kepala negara aja om. Dia nggak bisa lagi mengatur sistemnya keseluruhan. Nah mulailah di situ tuh ada namanya nasionalisme. Jadi Turki itu sebenarnya kalau berbicara tentang Turki Utsmani itu adalah di mana grup atau etnis yang tinggal di dalamnya, bukan orang Turki aja. Ada orang Arab, Armenia, komunitas Kristen, Yunani. Bahkan Mustafa Kemal sendiri lahirnya di Yunani sebenarnya. Kalau dari sejarahnya dia lahirnya di Tesalonika. Kalau dulu tuh wilayah Utsmani yang ada di Yunani. Jadi dia bukan asli Turki. Bukan, iya kalau dibilang maksudnya daerahnya Yunani. Gitu. Jalaluddin Rumi juga Afghanistan. Jalaluddin Rumi kan dari Afghanistan. Jadi Turki yang sekarang kita kenal ini adalah Turki yang tinggal di Anatolia yang kita kenal Turki sekarang. Kalau kita tarik sejarahnya itu tuh nenek moyangnya tuh Uighur, Cina. Iya, nah ada Turki. Uighur ayah ini Xinjiang. Iya, Xinjiang itu dari sana nenek moyangnya lah. Nah mereka berimigrasi nomaden. Nah kalau kita lihat Kazakhstan, Uzbekistan itu juga masih bangsa Turki Asia Tengah. Turki yang Aku pikir tadi itu karena bagian dari Ottoman kali-kali dengan lokal iya, people jadi gitu kan loh. kayak dulu ada sinetron yang Sultan Sulaiman nikah sama Hurrem itu kan sebenarnya bukan orang orang Yunani. Jadi sebenarnya udah nyampur darahnya. Yunani ya? Jadi itu multi etnis banget dulu itu, ada berbagai komunitas etnis Arab, ada etnis Eropa Timur. Nah setelah kalah perang mulailah nasionalisme itu dibangkitkan. Jadi pada saat itu sekutu itu kan mengadu dombanya pintar seperti kita dulu, kenapa nggak bisa bersatu sekutu, orang-orang sekutu. Dia bilang kayak gini misalkan kan Rasulullah kan lahirnya di Arab ya, asalnya dari Arab, kok kamu mau diatur sama orang-orang Turki? Mulailah nah simbol nasionalisme itu bangkit di kalangan bangsa Arab, di kalangan bangsa-bangsa lainnya akhirnya jadi terpecah-pecah. Jadi yang merasa orang Turki, yang merasa orang Arab, orang Arab. Nah Mustafa Kemal ini Itu pasca pasca Perang Dunia I, Mustafa Kemal ini yang membangkitkan menggugah nasionalisme Turki. Jadi pada saat itu Soekarno lah gitu. iya, jadi kalau kita berbicara tentang konspirasinya bisa itu panjang. Jadi dia itu dimunculkan karena apa? Sebagai wajah baru masa depan Turki. Kalau nggak ada dia mungkin orang Atau Turki pemersatu juga. iya, mungkin orang wilayah Turki itu udah nggak ada. Jadi dia itu datang mengusir sekutu gitu kan, perang sama Yunani, perang sama Armenia untuk membentuk Republik Turki itu. Jadi simbol nasionalisme Turki dibangkitkan sama dia gitu. Pengaruhnya sangat besar. Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 1922 sampai 1924. Nah, Sebelum kita merdeka ya? sebelum kita merdeka jauh. Jadi tahun 22 khilafah dihapuskan dari kesultanan, tahun 24 resmi dihapuskan menjadi Republik Turki. Nah, di situ dia membuat khilafah itu sistem dalam Islam, Om. Jadi kalau dalam Islam Itu Ottoman dulu. Dia punya jaringan negara. jadi kan kalau sepeninggal Rasulullah itu kan ada namanya Khulafaur Rasyidin ya. Sepeninggal Rasul siapa yang empat sahabat Rasul. Nah, khilafah itu adalah sistem dalam bernegara dalam Islam dan khalifah adalah pemimpinnya. Sultan itu kepala negaranya. Nah, dulu kan memang sistemnya demokrasi kan, sepeninggal Abu Bakar dipilih melalui demokrasi kan, pemilu Umar bin Khattab. Nah, tapi setelah Khulafaur Rasyidin terakhir zaman Umayyah itu kan jadi sistemnya kerajaan turun-temurun sampai ke Turki Utsmani gitu. Nah, sekarang udah nggak ada zaman kita ini kayak gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi kalau kita lihat dia merupakan sosok yang sangat berpengaruh banget untuk orang-orang Turki, walaupun banyak yang suka atau tidaknya itu terlepas dari perspektif pihak masing-masing. Ya contohnya waktu dia mendirikan negara Turki, dia kan pemikirannya sangat barat ya. Dihapuskan yang tadinya bahasa Arab diganti menjadi huruf alfabet, hijab dilarang di pemerintahan. Habis itu azan diganti azan diganti pakai bahasa Turki. Nah, itu ngaco. Iya, karena dia menganggap orang Arab banyak yang berkhianat pada saat masa perjuangan itu. Jadi dia anti banget gitu loh. Dia merasa dikhianati. Nah, diganti itu semua kan sistem-sistemnya. Nah, barulah tapi selama tahun kan Turki balik lagi ya tahun 50 azan mulai diganti lagi pakai bahasa Arab pelan-pelan. Tahun 50. Tahun 50 ada presidennya Adnan Menderes namanya. Itu Adnan Menderes itu yang
dia mengubah sistem. Yang kamu cerita ini ada buktinya nggak sih? Kalau ada nilai ada, cuman Apa sejarahnya gitu? oh iya kan kalau di kampus nih kebetulan kalau di semester pertama ada namanya pelajaran wajib, pelajaran sejarah tentang Mustafa Kemal kita wajib pelajari untuk orang asing juga. Jadi sedikit banyaknya harus paham, harus ngerti. Jadi dari mulai dia lahir sampai dia meninggal kita belajar namanya sejarah Mustafa Kemal. Itu pelajaran wajib yang harus bukan dikuasain sih, pelajarannya memang harus ada gitu semester 1 semester awal kayak gitu. Literaturnya ada dan harus baca kita ujiannya jadi lebih ke sejarah. Itu pelajaran wajib di kampus-kampus gitu kayak gitu. Kalau di Google ada? Di Google bisa cari, cuma kan sumbernya nggak terlalu banyak ya, maksudnya Itu aku nggak terlalu banyak dapat. iya, karena apalagi kalau kita di Indonesia itu Dan sepotong aku nah, nggak dan dapat. kalau kita berbicara tentang sejarah ya kan kita kan dilihat dari ini ya Pan ya, dari apa namanya, kan kalian bilang sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Iya, Iya, betul. Itu dia kan. Soeharto Kebetulan juga di begitu. Indonesia itu kan yang mengetahui kalau Berbaru-baru sosok Presiden Turki ini kan adalah penghancur Islam gitu Iya, ya. kita Karena dengar. sebenarnya itu menurut saya sih dia kurang apa namanya, dia mengambil sangat perspektif dari mereka banget, karena mereka nggak belajar dari lebih lanjut, karena mereka cuma ngambil dari satu sisi, dia nggak belajar dari berbagai sisi lainnya Iya, gitu. aspeknya Banyak aspek sebenarnya ada yang kita baca itu kebanyakan dari media-media yang ekstrim sih menurut aku, yang ya jelas karena simbolnya kan medianya mungkin Islam tapi yang Iya. ekstrim. Sampai Kalau kita katanya dari terima iya, bumi kayaknya itu lebay ya. kalau kita berbicara dari Nggak masuk pihak akal. lain kan mereka akan berbeda, jadi kita bisa lebih bijak lah mengfilter itu. Jadi lebih kacamata kita lebih terbuka untuk Saya itu. bilang sih ya biar bagaimana pemimpin pada zamannya Pemimpin pada dia zamannya. melihat kepentingan. Sama juga Erdogan juga begitu, kepentingannya sekarang ya ada di Nah, kalau Erdogan gimana? Dari sisi kalian dan Kalau kita sebagai orang ya terutama mahasiswa atau orang asing yang tinggal di sini cukup lama, kita melihat ya memang dia bagus, dia banyak merubah ini sistem yang tadinya ya kalau dari sisi agamanya dia memang bagus sekali pribadi dia, tapi kalau kita berbicara tentang sisi politiknya dia juga sama, korupsi ada di itu, dia korupsi tetap ada. Habis itu kalau dibilang diktator jelas ada diktatorannya, karena ini yang di Turki itu kan ideologi sekulernya itu kan sangat ini ya dijaga banget sama militer, dan kalau ideologinya tergeser dikit pasti selalu di Turki itu selalu ada namanya kudeta terus. Nah tahun 2016 kemarin itu ada Jadi kalau misalnya dia bergeser dari sekuler dari ideologinya sedikit, jadi kembali di Turki itu kita terserah entar mau kita agamanya apapun, kita di Turki bahkan partai komunis ada, jadi kita mau berideologi apapun terserah di sini, mau kita tidak menganut Bebas. agama Islam Undang-undangnya apapun, menjaga bebas itu. menjaga itu kebebasan itu, karena menganut sistemnya kan dari barat. Cuman kalau menggeser ideologi sedikit aja itu baru nggak boleh, jadi kita mau komunis mau apapun boleh. Nah ideologi mereka ideologi ada ada sekularisme. perwakilannya partai. ada partainya masing-masing. Ada sebagian kecil memang yang komunis yang kayak gitu ada di sini. Nah Ini bukan kita. bukan kita punya ya, cuma kesan. Nah udah habis itu jadi kalau Erdogan sendiri kan karena banyak merubah sistem, jadi kudeta kemarin itu kan kudeta yang gagal dalam sejarah Turki pertama 2016. Dan nanti aku kirim videonya. Dan ekonomi langsung drop gitu. Ya ekonominya naik turun sekarang sebenarnya. Antara Indonesia lumayan sih. Indonesia lumayan, jadi Turki kalau secara ekonomi memang naik turun karena memang banyak konflik ya. Tapi kalau daya jual beli masyarakat masih bagus sih kalau aku lihat. Jadi di sini kalau kita mahasiswa makanya murah banget kalau untuk belanja makanan, pakaian gitu. Tapi yang mahal elektronik di sini gitu aja. Di Indonesia kebalikan, elektronik murah di Mangga 2 gitu. Kayak pakai yang Nah jadi begitu sih kurang lebihnya kalau Erdogan sendiri dia dibilang setelah kudeta itu dia banyak nangkepin lawan-lawan politik dia, di penjara semua, jadi benar-benar dihabiskan om. kalau sekarang ini wali kotanya itu yang Nah kebetulan wali kotanya dari partainya yang berseberangan oposisi. Oposan. Jadi sebenarnya untuk menguasai Turki itu tinggal kuasain kota-kota besarnya aja kayak Ankara, Istanbul, Izmir. Nah kalau tapi hak suara di keseluruhan Turki masih menang partainya Erdogan, partai presiden Turki. Tapi banyak yang mengatakan nanti Erdogan bakal diganti oleh sekarang jadi wali kota itu benar. Kebetulan itu jadi wajah baru karena gini, kalau Erdogan tidak mengkader kan kemarin itu jadi Kandidatnya nggak jalan. nah kita belum melihat sih kalau dari perspektif aku sendiri ya, aku belum ngikutin juga, tapi gini dia itu kan di sini ini kan udah punya wajah nih, wajah baru Turki. Nah pada saat dia jadi presiden sistem parlementer dihapuskan jadi presidensial, jadi semua perdana menteri udah nggak ada, jadi semuanya di tangan Erdogan. Nah tapi kalau suatu saat dia Jatuh lagi. jatuh atau
bikin politiknya lemah lagi, mungkin bisa balik lagi kayak gitu Om. Nah, dan kebetulan dia udah 2 periode kan, setelah periode ini dia berakhir. Dia berapa tahun ya? Jadi satu periode kurang lebih 4 tahun, dia kan dari 2014, nanti sekarang sampai 2022 nanti, 2022-2023. Bisa diberi lagi. Nggak bisa sih harusnya, makanya itu dia harus menyiapkan kader-kader itu sebenarnya. Dan sekarang Partainya juga bukan partai terbesar kan? partai dia Bentar, salah satu punya cerita sama kemakan benar ya? salah satu partai terbesar juga Om. Boleh kan? Bentar. Oh iya, di sana. Partainya iya, maksudnya rata-rata yang menganut partai dia itu yang pahamnya orang-orang agamis Om, kelihatan. Kita bisa lihat, jadi kalau orang agama di sini bilangnya AKP itu pas nama partainya. Oh ini orang AKP gitu. Jadi kelihatan lah di sini mencolok banget sebenarnya. Cuman mereka nggak, kalau ya namanya di kota besar kan udah multi etnis atau multi culture, jadi nggak terlalu kelihatan. Kelihatan kayak kemarin tuh kita ketemu orang. Kasih lihat Om, Iya, kasih iya. tahu Om. Enggak, ini Tuh, kan bukan. Bajunya. tunjukin. Iya. Nanti kan yang milian? Ya. konser aku tonton ya, belinya Iya. yang aing gitu. Baik, baik. Baraya aing.